Hai cuy, lu pernah nggak tinggal di rumah kontrakan yang bentuknya itu? Boleh juga nih. Ya karena harganya tuh murah banget cuy. Tapi harganya itu murahnya malah bikin curiga cuy. Nah, biasanya tuh rumah kayak gitu suka ada satu spot, satu pojokan yang entah kenapa terkadang bikin kita males buat noleh ke pojokan tersebut. Gue sih nggak bilang itu angker ya, tapi ada sudut yang gelapnya tuh beda banget cuy. Kayak bukan gelap yang karena nggak ada lampu, tapi gelapnya itu tuh kayak lu noleh ke sini, gue noleh balik. Dan kali ini cuy, gue ada satu cerita tentang pojokan kayak gitu. Bukan pojokan viral yang di TikTok, bukan pula pojokan kos-kosan, tapi ini pojokan yang seharusnya gak pernah dibuka. Dan kalau lo ada pojokan gelap di rumah, coba lo siap-siap aja deh. Jadi gini cuy, ini cerita tentang Jaka, seorang mahasiswa tingkat akhir yang akhirnya nemu kontrakan dengan harga yang sangat murah. Tempatnya itu di daerah pinggiran kota Subang. Model rumahnya tuh jadul cuy, putih kusam dan halamannya luas. Tapi agak rimbun. Ya model rumah lama yang kusennya itu kayunya udah agak miring dikit ya. Si pemilik rumah ini cuy, seorang bapak-bapak tua. Dan dia itu cuman bilang gini, A, minta tolong ya, kalau malam lampu depan itu jangan dimatiin. Dan satu lagi, sama sofa di ruang belakang, jangan digeser. Jaka dengar semua itu, cuman ketawa dong. Kenapa pak? Ada harta karunnya ya? Dan pak tua itu cuma nyengir tipis cuy. Kayak ngeliatin anak kecil yang nanya tentang kebodohan. A, tolong sekali lagi ya, sudut di ruangan belakang itu jangan dibuka. Kenapa? Ya, karena sudut itu nggak suka. Dan bapaknya setelah ngomong itu, langsung cabut cuy. Hari pertama aman cuy. Hari kedua pun juga aman. Dan masuk hari ketiga nih, mulai ada hal-hal aneh. Setiap Jaka lewat ruang belakang itu, Jaka tuh ngerasa kayak ada ASI bocor cuy. Yang dinginnya tuh mendadak. Padahal cuaca waktu itu lagi kering banget cuy. Dan di ruangan itu cuman ada satu hal yang sangat mencolok. Sebuah sofa tua udah kumal, nempel di tembok dan nutupin pojokan ruangan tersebut. Sofa yang posisinya aneh banget cuy. Sofa yang bukan hanya asal ditaruh, tapi dipaksa buat nutupin sesuatu. Dan yang paling ganggu cuy, dari belakang sofa itu, lo itu bisa lihat rembesan gelap yang literally lebih gelap dari ruangan yang gelap. Kayak ada lubang kecil, tapi dalamnya itu gak ada pantulan cahaya sama sekali cuy. Jaka pun mulai kebiasaan lewat sambil ngelirik tuh. Terus cepet-cepet jalan. Tapi kayak ada yang memanggil. Sampai di suatu sore cuy, Jaka nih lagi nongkrong sama warga sekitar. Mereka tuh lagi nyantai sambil ngopi, rokok ya di pinggir jalan gitu cuy. Salah satu warga ini pun nyeletuk. A, AA yang ngontrak di rumah itu ya? Yang ruangan belakangnya itu, pojokannya itu ditutupin sofa kan ya, A? Jaka yang ngedenger pertanyaan itu cuy, langsung berhenti saat mau minum kopi. Iya, A. Emang kenapa? Warga itu pun diem sebentar cuy. Tatapannya itu kayak mau cerita sesuatu, tapi takut akan satu hal.
Sampai akhirnya warga itu pun bicara pelan-pelan. Dulu itu, ada keluarga tinggal di sana. Anaknya itu suka banget main peta umpet. Sampai suatu hari, si anak itu milih sembunyi di pojokan ruangan belakang itu, Jaka nunggu lanjutan kalimatnya, tapi warga itu cuma nyeletuk datar. Tapi, anak itu nggak ketemu. Lah, gimana, Ak? Hilang? Eh, enggak. Maksudnya itu, si anak itu ditemukan, tapi bukan di pojokan itu. Dia itu kayak munculnya tuh di tempat lain gitu, Dan sejak saat itu tuh, pojokan di ruangan belakang itu ditutup. Dan sampai hari ini, gak ada yang berani buka, Si Jaka nelen ludah ngedengar cerita tersebut, cuy. Merinding, tapi ada sedikit rasa penasaran. Beberapa hari kemudian, cuy, ada hal aneh yang mulai sering kejadian. Malam hari atau dini hari ya. Pokoknya tuh jam 2 lewat gitu. Jaka itu kebangun, cuy. Karena ngedenger kayak ada orang yang jalannya tuh pelan-pelan banget. Yang asalnya dari ruangan belakang. Kayak langkah kaki seseorang yang sedang mengendap-endap, cuy. Si Jaka ini mulai ngintip dari pintu kamarnya. Ruangan yang gelap. Tapi ada satu sudut gelap yang gelapnya itu paling menonjol. Dan saat Jaka mau buka pintu nih, kubrak! Sofa di ruangan belakang yang nutupin pojokan itu, cuy, kedengeran kayak ngegeser dikit. Nggak banyak, cuman beberapa sentimeter aja. Tapi cuy, walaupun hal sekecil itu cukup membuat jantung Jaka berdegup kencang. Ya namanya manusia ya cuy. Semakin dibilang jangan, malahan semakin pengen atau makin penasaran ya. Jaka akhirnya memutuskan cuy buat ngecek pojokan di ruangan belakang tersebut. Jaka tarik nafas, dia pegang sisi sofa. Dan dalam hati dia ngomong, gue cuman buka dikit. Dikit aja kok, cuman mau lihat. Dan di momen itu cuy, si Jaka ini mulai keinget dengan bacaan cerita misterius tentang tata cara membuka sebuah pojokan yang sangat amat misterius. Awalnya si Jaka ini tutup mata cuy. Kemudian dia tarik nutupnya sekali gerakan. Dan jangan buka mata sampai semuanya dirasa aman. Tapi cuy, tololnya si Jaka ini, dia gak ngelakuin apa yang pernah dia baca. Si Jaka ini malah ngintip cuy. Dan saat Jaka ngintip dan pojokan di ruangan belakang itu kebuka sedikit nih, dinginnya itu langsung nyamber muka Jaka. Udaranya itu cuy, kayak yang masuk dari ruang pendingin. Dan yang dia lihat cuy, di balik sofa tersebut bukan tembok, bukan ruangan gelap, tapi sesuatu yang dalam. Kayak lubang tanpa dasar cuy, yang permukaannya itu kayak ada sesuatu yang bergerak. Dan merindingnya lagi cuy, kayak ada sesuatu yang ngintipin balik. Dan tiba-tiba cuy, ada tangan kecil yang keluar. Cepet banget, langsung nyamber muka Jaka. Si Jaka ini jatuh cuy, kepleset, panik. Dan akhirnya dia paksakan untuk bangun lagi dan langsung nutup pojokan tersebut menggunakan sofa dengan sekuat tenaga. Dan sejak malam itu cuy, sosok kecil itu mulai ngikutin Jaka. Jaka pun sering lihat bayangan anak kecil lari-lari di ujung matanya ya. Bukan anak kecil yang lucu, tapi ini bayangan kurus. Dan gerakannya tuh kayak yang patah-patah gitu cuy.
kayak rekaman video yang udah rusak. Kadang suara tawa anak kecil kedengeran di belakang kupingnya. Kadang pintu kamar kebuka pelan. Padahal si Jaka ini udah ngekunci pintu kamarnya. Dan pernah satu malam, di saat waktu si Jaka ini nyoba tidur, dia itu ngerasa kasurnya ini kayak turun dikit. Lu tahu kan? Kalau ada orang yang naik ke kasur lo, pasti lo ngerasa kayak ada lekungan gitu kan. Jadi si Jaka ini ngerasa kayak ada yang naik ke kasurnya itu pelan-pelan. Jaka yang saat itu udah ketakutan setengah mampus ya. Dia cuma bisa nutup matanya rapat-rapat. Segala macam doa udah dia baca semua cuy. Komplit lah pokoknya. Dia pun itu gak berani buka matanya. Sampai dia ngerasa ada sesuatu yang jalan di atas selimutnya. Beratnya sih ringan cuy. Jalannya zigzag, kayak binatang kecil atau anak kecil yang merangkak. Dan saat sesuatu itu sampai di dada Jaka, sesuatu itu pun berhenti cuy. Dan cuman kedengeran suara nafas kecil di dekat telinga Jaka. Sekarang gini cuy, gue tahu lu pasti nungguin akhir ceritanya gimana. Apakah si Jaka selamat atau enggak? Dan sosok kecil itu apa? Dan pojokan di ruangan belakang itu masih ada atau udah ditutup lagi? Oke cuy, tenang, sabar. Sabar. Gue kasih tahu dikit ya. Pojokan di ruangan belakang itu udah ditutup lagi. Sofanya pun udah dipaku, ditali, ditempel lakban. Ya, biar gak kebuka lagi cuy. Tapi cuy, walaupun semua itu udah dilakukan, masih saja ada yang aneh. Waktu rumah itu ditinggal si Jaka, dan si pemilik barunya itu mulai ngebersihin cuy. Dan mereka bilang, dinginnya dari pojokan di ruangan belakang itu makin kuat. Kayak sesuatu yang dari dalam sana lagi nunggu kesempatan buat keluar lagi. Yap, dan itu tadi cuy adalah adaptasi cerita dari salah satu cerita creepypasta dengan judul The Corner. Dan lo malam ini tidur di kamar yang udah pasti ada pojokan kan? Good luck ya cuy. Sebelum berpisah, jangan lupa like dan share video ini. Dan jangan lupa juga klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Gue Mo, see you next time and peace out.